akan masuk ke metode selisih mundur. Metode selisih mundur dan selisih maju sebenarnya tahap yang harus dikerjakan hampir sama, hanya mungkin rumus yang dipakai saja yang berbeda. Rumus untuk menghitung f aksen x-nya berbeda, tapi untuk stepnya sama. Jadi misalkan di sini diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat min x, berarti kita mencari dulu f aksen x eksaknya berapa. F aksen x eksaknya diketahui turunan pertama dari fungsi ini adalah 3x kuadrat min 4x min 1. Jadi turunan dari ini adalah ini. Lalu diketahui lagi kita memiliki range x sama dengan minus 0,5 dan 0,5. Jadi batas bawahnya, ingat batas bawah adalah yang pertama, batas bawahnya adalah minus 0,5 atau kita beri nilai A sama dengan minus 0,5, dan B atau batas atas kita beri nilai 0,5 sesuai dengan yang ada diketahui. Dan nilai iterasi yang ditentukan atau berapa iterasi adalah 20. Bagaimana mencari H? Sama, rumus mencari H sama dengan B min A per N. Jadi untuk mencari H, sama kita selesaikan dulu, sama dengan ini kan tadi rumusnya B min A per N dalam kurung B min A per N. Hasilnya adalah 0,05. Kemudian di sini diketahui untuk yang x sama dengan A, berarti nilai x yang pertama adalah nilai A yang di sini, berarti minus 0,5. Ingat teman-teman, bagi Excel-nya yang biasanya menggunakan koma silakan pakai koma, tapi kalau Excel-nya pakai titik untuk melakukan perhitungan silakan menggunakan titik. Karena iterasinya adalah 0 sampai 20, kita siapkan dulu sampai 20 karena kita sampai iterasi ke 20. Nah, ketika x sudah diketahui kan x sama dengan A, berarti nilai ini dimasukkan sini, lalu x min H. Nah, x min H sama dengan x min H, hanya adalah 0,05. Ingat, apapun yang kita ambil dari sini untuk perhitungan yang ada di dalam sini harus diberi dolar. Agar apa? Agar value-nya tidak berubah ketika kita nanti melakukan perhitungan keseluruhan langsung di drag ke bawah seperti itu. Nah, oke. Setelah itu kita mencari fx-nya. Nilai x ini dimasukkan ke fungsi fx. Caranya adalah sama dengan kita masukkan ke fungsi fx. X pangkat 3 dikurangi 2 dikali X pangkat 2 dikurangi X. Hasilnya minus 0,125. Sekian. Lalu kita masukkan nilai X min H ke dalam fungsi. Berarti nilai X min H kita masukkan ke dalam fungsi yang ada di sini. Di kolom ini berarti sama dengan X pangkat 3 minus 2 dikali X pangkat 2 dikurangi X. Setelah fx min h-nya diketahui, kita mencari f aksen x. Kita lihat di rumus, bagaimana rumus mencari f aksen x. Rumusnya adalah fx dikurangi fx min h per h. Berarti sama dengan dalam kurung fx min fx min h
di sini, yang kita ambil value-nya untuk perhitungan di sini, kita beri tanda dolar. Oke. F aksen X-nya ini. Lalu kita cari F aksen X eksak. Berarti kita masukkan nilai Fx nilainya ke dalam rumus ini. Nah, nilai X yang ada di sini kita masukkan ke sini karena F aksen X eksak sama dengan 3 dikali X pangkat 2 dikurangi 4 dikali X min 1. Nah, F aksen X eksaknya sudah diketahui, lalu kita mencari error karena untuk metode selisih maju kita mencari selisih maju, selisih mundur, dan nanti ada selisih tengah, kita itu mencari berapa rata-rata errornya dari perhitungan yang kita lakukan. Bagaimana rumus errornya? Sama seperti selisih maju, metode selisih mundur, rumusnya adalah absolute F aksen X dikurangi F aksen X eksak. Seperti itu, berarti sama dengan absolute dalam kurung F aksen X dikurangi F aksen X eksak. Ini adalah errornya. Lalu bagaimana mencari X di iterasi pertama? Kalau di sini tadi X-nya kita ambil dari sini, lalu X yang di sini kita ambil dari mana? Nah, kita lihat di rumus. X1 sama dengan A plus iterasi kali H. Berarti sama dengan A, apapun yang kita ambil dari sini, harus dikasih dolar. A plus iterasi ditambah iterasi dikali H. Nilai H-nya ini kita kasih dolar. Nah, sudah. Lalu yang lain kita drag ke bawah. Kita selesaikan sampai iterasi ke-20. Nah, sampai iterasi ke-20. Nah, setelah sampai iterasi ke-20, kita cari rata-rata galat atau errornya. Berarti sama dengan average kita seperti ini. Hasilnya adalah 0,1025. Ini adalah rata-rata error dari perhitungan yang kita lakukan menggunakan metode selisih maju dengan fungsi X pangkat 3 min 2 X kuadrat min X, seperti itu. Jadi ini adalah rata-rata errornya atau galatnya. Oke. Jadi teman-teman, untuk menyelesaikan metode selisih maju, selisih mundur sama dengan metode selisih maju, kita ikutin semua tahapan algoritma yang ada di sini, masukkan semua rumusnya yang ada pada tabel. Seperti itu.